Hatani debata nagabe ujahan di hita di minggu estomihi 15 Februari 2026. Imana tersurat di Lukas bidusia mamukasian ayat 20 tolhas tu ayat 36 hujahau mahihita songonon mahatani tuhata marsangap Tuhan Yesus di dolok arga waluari dung salpu hata odeng ditugihom si Petrus, si Yohanes, dohot si Yakobus nakok tu dolok martangiang. Jadi ujuna martangiang gimana? Mibar marupa ni buhina jala marlinang-linang ma parabitonna makatai ma dua halak dohot ibana ima si Musa dohot si Elia marhasangapod donasida idaon akana humataon ujung nilakana si pasidungon na di Jerusalem tarpodum do anggo si Petrus dohot akka donganna alai dungdungo na sida gabe di ida mahasangapon nai nang hala na duai jojong di labung na jala martahi sirang na sida sianibana ninna si Petrus mamadok Jesus oh guru denggan nai di son kupauliha mima sopo-sopo tulu sada di ho sada di si Musa sada di si Elia swadong di boto na di dok nai madok songoni dope ibana Roma obus sada makalinggomi na sida gabe hatahutom manasida lahobongot tubagasan umbuni jadi makuling masada suara siya umbuni mandok odo anakku na terpilih tangihok kamu ma ibana jadi dung makuling suarai sasada Jesus nama dapok nasida disi laus mahom do nasida dang di papotohon na di ida nasidai tuagi aise anggo diakka ari ido yanggo sahana. Sahabat Jalan Kristus, pernahkah kita mengalami momen di mana sebenarnya hal-hal yang sangat sederhana tapi rasanya bisa membuat hati kita sungguh-sungguh bahagia luar biasa? Ada orang borhat natoras tuaka ulaun namarragami inang amang buido torro yanak kota makaul hita siapu di jala di dokibana oma bapak sehat hamuda holoki adoroh aku tu hamu didok akkai anak kotai manang songo nakadongan namar karejo di kantor molo biasana bosna di kantor bosna super cuek dang diboto mengapresiasi akkado anggotana alai sahalion tor didok bosnai mah kerjamu bagus selamat atas semua kerja keras yang telah kamu lakukan tetap semangat. Atau di tengah kesibukan rumah tangga pasangan kita berkata capek hari ini mah capek hari ini pak duduk dulu kau duduk biar aku lanjutkan manang didok inatai hubaik kopimu pak didokon ina ngamang momen-momen seperti ini biasanya tidak berlangsung lama biasanya ini diucapkan secara spontan tapi akibatnya dapat membuat hati sungguh luar biasa bahagianya senyum-senyum dan bersemangat bekerja seharian dan hari-hari yang akan datang pun seolah-olah pengen lagi seperti itu. Lukas pasal 9 ayat 28 hingga 36 ini kira-kira songonima nuaing idauta hinang amang isini turpugon berbicara tentang satu momen yang sangat singkat tapi dampaknya kekal. Yesus dimuliakan di atas gunung marsangak ma Yesus di atas dolok ima suara ni topik ni minggu nama makulingi hita di minggu estomihi sadarion. Tapi walaupun demikian isi firman Tuhan kita bukanlah untuk pamer kemuliaan, bukan untuk menghindari penderitaan, tetapi untuk menguatkan iman murid-murid sebelum mereka menghadapi jalan salib, jalan yang sesungguhnya yang harus dipikul, ditanggung.
Ina ngamang buasa turpungon macayarga lahoi daot tatarlumubi di minggu estomihion na marlapatan minggu estomihi sayhoma nagabe partano batu aku turpukon dang malua sian peristiwa namasa ima adorang molotajaha adorang turpukon. Jika kita lihat di ayat 18 hingga ayat 20, Petrus mengaku Yesus sebagai Mesias. Di ayat 22 di situ Yesus langsung berbicara tentang penderitaan dan salib. Dan di ayat 23 sampai 27 murid-murid mulai gelisah. Kemudian firman Tuhan kita di ayat 37-51 Yesus turun dari gunung menghadapi penderitaan menuju Yerusalem dan menuju salib. Ahana yang idauta siani inangamang dua bagian turpuk di pasal Sion, yaitu bahwa kemuliaan di gunung tidak menghapus penderitaan, tetapi justru untuk meneguhkan semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas kehidupan dan misi yang diberikan Allah kepada Yesus Kristus. Inilah yang menjadi konsep Injil yang harus dihidupi dan diimani orang-orang percaya, bahwa kemuliaan akan menghantarkan kita kepada salib, simbol penderitaan yang harus ditanggung untuk penebusan, dan karena cinta kasih Yesus kita diselamatkan. Selanjutnya cinta kasih itulah yang memberikan kepada kita kebangkitan, kemenangan, kehidupan yang kekal. Dosa telah dihancurkan. Kita lihat yang pertama, Yesus naik ke gunung untuk berdoa di ayat 28. Evangelium Lukas on patorakot tuhita di ayat 20 nina ngamang idogihom si Petrus ninna si Johannes dohot si Jakobus nako tudolok martangian. Ada hal yang menjadi ciri khas penulisan kitab Injil Lukas. Setiap peristiwa besar yang akan terjadi yang diceritakan selalu diawali dengan peristiwa doa. Itu bisa kita baca seperti peristiwa Yesus dibaptis. Ada peristiwa doa Lukas 3 ayat 21. Ketika memilih ke-12 muridnya juga di Lukas 6 ayat 12 ada peristiwa doa. Dan termasuk teks firman Tuhan kita di dalam minggu ini ada peristiwa doa. Semua selalu dimulai dengan suasana doa. Ina ngamang na hinolongan tarlumubi ma dia kasuduk na poso keluarga-keluarga muda molo didok baru madasor dope akka keluarga na poso. Na baru tamak kuliah madasor. Bisa diibaratkan orang yang baru memulai kehidupan masih. Gudang akka si tanggungan. Pembayaran listrik, air, ganuk bulan yang menjadi tanggung jawab yang baru ketika kita membangun rumah tangga. Boras miak dohot akka donganna. Asing muse na dong cicilanna. Asing muse lahom manggarar akka adat. Hubungan-hubungan relasi sosial kita. Di godang ni akka si tanggungan non nangamang olodo jumuk jodak kita martangiang dukon mumet setelah mentok alai tiki neng membuat keputusan olo lupa hitam martangiang molo tiki hira dengan parcariata molo hira dengan pardalanan ningoluta go las ni rohana tabulus alai taida masada si putihota marhite evangelium Lukason bahwa Yesus mengajarkan umat percaya doa bukanlah sekadar sebatas pelarian kita, sebatas penenang di masa penat, atau ketika kita perlukan baru kita berdoa. Tetapi doa adalah ruang perjumpaan umat percaya, pengikut Kristus, untuk berjumpa dengan kehendak yang Dia hidupi, Allah kita. Ido molotaida di buku ende 427 ahama dido isina disih
tung halak na margogo si partangiangi dog pesi tao nondangolo talui. Keluarga yang kuat bukan keluarga yang tanpa masalah inangamang, tetapi keluarga yang mau belajar naik gunung dan berdoa. Berdoa bersama-sama Tuhan. Berdoa kepada sumber kehidupan kita. Gunung di sini bisa kita garis bawahi bukan soal gunungnya, tapi ini soal usaha dan waktu yang disiapkan khusus untuk berdoa. Layaknya orang yang ingin naik gunung pasti ada persiapan. Dia siapkan bahan-bahan makanan jika bermalam, dia siapkan tenaganya, dia siapkan waktunya. Begitulah orang-orang Kristen seharusnya terhadap doa itu harus dikhususkan, bukan karena kebetulan atau kalau dibutuhkan. Kemudian kita melihat di ayat 29 firman Tuhan kita, wajahnya berubah katanya. Dan identitas yang ditunjukkan, disingkapkan. Didok disi jadi uju namar tangi yang ibana mibbar marupani bohina. Ini bukan Yesus yang berubah menjadi Allah, tetapi Yesus ingin menyatakan siapa dia sesungguhnya. Martin Luther berkata, Kristus tidak menerima kemuliaan yang baru, tetapi menyingkapkan kemuliaan yang sudah ada. Sahabat jalan Kristus, kita pesipata songon idotong. Torop halak idaw songon na biasa-biasa do pardok pakonna. Hape di bagasan pikiran nunga macay godang na do naikon situhugon na. Godang do halak idaw ninangamang biasa-biasa saja. Alay songon na tora si bana busesao do rohana. Boy do targarar. Akka kebutuhan niya anak kokon. Boy do tergararau tahun depan uang sekolah kuliah ni anak kokon ninna ibana di bagasar rohana. Torop doaka keluarga tarida songon na biasa saja nguluna alai dakta boto manugo niari nungadungo ibana mangula aka hape ulaun na denggan asal mabui dibuan tujabu hasilna asabui mangguhi akka kebutuhan rumah tangga. Tuhata Yesus sipata songonido inangamang. Sehari-harinya ujurap do hotak kasisian na ibana. Boy do ibana male daun. Dihilala ibana do nahasit. Boy do ibana muruk. Alay sada do naso diulahon ibana. Ima mangulahod dosa. Ala anak ni debata do ibana. Inangamang na hinolongan di bagasan Kristus Yesus. Taida mamusay di ayat 30 sada. Di sana kita melihat Musa dan Elia, di mana isi Alkitab bahkan dari bagian perjanjian lama pun turut bersaksi tentang Kristus Yesus yang sedang berdoa itu. Musa dan Elia di sini muncul di dalam teks ini. Ini adalah mewakili Taurat dan nabi-nabi yang dipercayai bangsa Israel, mewakili perjanjian lama. Mereka berbicara tentang apa? Tentang tujuan kepergiannya, Exodus yang digenapi di Yerusalem. Ini luar biasa saudara-saudara terkasih. Ingin memberitahu bagi kita bahwa jalan salib itu bukanlah kecelakaan sejarah, tetapi salib adalah rencana penyelamatan Allah. Yesus bukanlah korban keadaan. Yesus adalah anak Allah yang taat sampai mati. Di mana Injil yang sudah berdiri sejak dari permulaannya, sejak dari perjanjian lama hingga ke perjanjian baru digenapi dan dinyatakan dalam diri Yesus Kristus. Sahabat jalan Kristus, unang busesawar roham, unang madate ho, molope tung macay do sipata jala rais dalan si bulusum. Alay tasukum madibagasar rohatta, adong do nahurang di pangalahokku,
Adong do nahurang nahubain maradopoko Tuhan marhite akka ulaokku siganupari. Sebagai orang percaya di dalam Kristus inangamang, satu kemewahan yang kita miliki adalah keteguhan hati. Sekalipun kita merasa menderita, seperti yang dikatakan di Roma pasal 8 ayat 18, ai hurajumi akka sitaonon di hasianganon hira nasawadong do martibakon hasangapon ni si papataron tuhita sogot. Ini adalah kemewahan orang-orang percaya, sahabat jalan Kristus. Kemewahan yang kita miliki ketika kita mengikut Kristus. Kemudian kita melihat di ayat 33 firman Tuhan kita, Petrus dan 3 kemah dikatakan. Ini adalah kesalahan spiritual yang umum yang dilakukan orang-orang percaya. Didok si Petrus, oh guru, dengan nai di son, hupa ulihami ma sopo-sopo to luninna. Ra alalas ni rohana maon boy daon na marhite si malolong na si Musa do si Elia torneng di pajojong ibana di situ lu sopo-sopo ninna. Sikap hidup yang seperti ini memang sangat manusiawi, saudara-saudaraku. Kita pesi patao lo do songoni. Apalagi molo dinggapar karijuata tortado ma ditangyagta. Tuhan, songonom maturus baik Tuhan di ngulukku. Molo hiradangadong masalah di ngulutta. Tuhan, songonom maturus da Tuhan. Unang biadong masalah di bagasan ngulukku. Inangamang, tapi masalahnya di sini Petrus ingin tinggal dalam kemuliaan tanpa salib. Karena apa? Karena dia melihat suasana yang begitu luar biasa. Dia ingin berhenti di situ saja. Maksudnya, dah dong be penderitaan, dah dong be dalam panubusion, saka ni debatai. Luther menyebut ini misi Yesus turun ke dunia adalah salib. Dan di dalam salib akan dilalui dengan penderitaan, mati dan bangkit untuk penebusan, untuk anugerah yang universal dan kekal bagi manusia. Kekristenan bukan janji hidup tanpa masalah, tetapi janji bahwa Tuhan menyertai kita di dalam masalah sampai hari Tuhan tiba dalam hidup kita. Dan yang terakhir di ayat 34-35, awan dan suara Allah menyatakan kehendaknya. Gambaran suasana awan menaungi mereka diikuti suara yang terdengar, itu adalah gambaran kehadiran Allah. Dan proklamasi yang disampaikan kepada murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus ketika itu. Dan jika kita lihat isi dari ucapan itu mengatakan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Suku-suku tuhida marhite turpukon nuaing inangamang suara ni se do nuaing na jok-jok tabege di pardalanan ning ulutta. Suara ni tetanggatta do na cemburu, na jok-jok manggusipi hita, manang suara ni media sosial do, manang suara na baper do hita, bawa perasaan, atau kita masih mendengarkan suara Tuhan di dalam hidup kita perjalanan saat ini. Sahabat jalan Kristus, firman Tuhan bagi kita minggu ini menegaskan, mari menjadikan suara Kristus pusat keputusan dan tindakan yang kita kerjakan dalam hidup kita. Jangan gunakan pikiran kita saja, jangan gunakan hati kebahagiaan sesaat saja untuk mengambil keputusan. Dengan kata lain, jangan impulsif. Tapi mari belajar, mari bertanya kepada Kristus, apa seutuhnya yang kita butuhkan, yang ingin kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir dikatakan murid diam, waktu Tuhan belum tiba, di ayat 36. Mereka diam, belum saatnya untuk berbicara. Karena apa? Karena kemuliaannya hanya bisa dipahami setelah salib dan kebangkitannya nyata dan terjadi di tengah-tengah mereka. Dalam hidup kita juga demikian inangamang. Tidak semua hal langsung kita mengerti. Ada masanya kita untuk berdiam diri. Ada masanya kita untuk menunggu. Maka marilah dengan setia menanti dan mendengarkan suara Kristus dalam hidup kita. Hingga di waktunya kita melihat hal-hal yang luar biasa dinyatakan dalam hidup kita. Sahabat jalan Kristus, 3 hal penting yang dapat kita petik melalui firman Tuhan yang bersabda bagi kita di dalam minggu ini.
Yang pertama, jangan fokus hanya mengejar pengalaman saja, tapi kejar jugalah kesetiaan dalam hidupmu. Iman bukan soal sensasi rohani, tetapi kesetiaan harian kita kepada Allah. Setia bekerja, setia membesarkan anak, setia mengasihi pasangan kita, dan terlebih setia di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, mari turun gunung dan hadapi dunia. Iman Kristen bukan kabur dari dunia, jangan cemen. Tapi mari menghadirkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia yang kian keras ini. Dan yang ketiga, dengarkanlah Kristus di tengah-tengah kebisingan dunia ini. Karena firman Tuhan akan menuntun kita dalam mendidik anak, dalam etika kerja, dalam relasi sosial, dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Sahabat jalan Kristus, yang setia berjalan dan bertahan dalam salib Kristus bukanlah orang yang gagal, tetapi anak Allah yang setia. Dialah yang dimuliakan. Dan kalau Tuhan yang mulia itu turun ke lembah penderitaan demi kita, maka kita pun dimampukannya. Kiranya ketika kita turun dari gunung ibadah-ibadah kita hari ini, kita tidak membawa kemah atau tinggal dalam kemah itu saja, tetapi membawa ketaatan dan pengharapan di tengah-tengah dunia yang kian bising ini. Sahabat jalan Kristus, jika firman ini meneguhkan hatimu, bagikan firman ini agar semakin banyak sahabat keluarga yang mau turun gunung menghadirkan kasih Kristus dalam hidupnya. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati.